Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa membahas satu topik yang hari ini saya beri judul wajib sertifikasi halal. Bapak Ibu, video saya kali ini ada 4 bagian, 4 video ya. Judul besarnya wajib sertifikasi halal. Saya ingin memberikan satu edukasi kepada orang Kristen, khususnya para pengusaha yang terdampak oleh karena pemerintah Indonesia mewajibkan sertifikasi halal daripada barang-barang yang beredar di Indonesia. Otomatis semua pengusaha jadi siap-siap, jadi kebingungan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin ya, hanya ada satu hukum, yaitu hukum Taurat yang membicarakan tentang binatang haram dan binatang yang tidak haram. Cuman hukum Taurat saja yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada orang Israel. Oleh karena itu, video bagian yang pertama judulnya adalah binatang yang haram dan yang tidak haram. Bapak Ibu, yang ada haram dan tidak haram tadi saya katakan cuma ada pada hukum Taurat. Tuhan sampaikan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sebab pada waktu itu Musa dijadikan oleh Tuhan sebagai pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Sedangkan Harun dijadikan oleh Tuhan sebagai imamnya turun-temurun untuk bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu informasi lebih dulu sebelum nanti saya bacakan hukum Tauratnya tadi. Mana binatang yang termasuk haram dan yang tidak haram. Saya berikan satu informasi tanpa disadari masyarakat luas mengkonsumsi makanan tertentu yang sesungguhnya menurut hukum Taurat itu haram. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang ada di dalam masyarakat yang sementara masyarakat secara luas di Indonesia menikmati, termasuk saya, ya, termasuk saya, yaitu lele, belut. Nah, 2 jenis ikan ini tadi karena tidak bersirip, tidak bersisik, kata hukum Taurat itu haram. Namun saya sangat menikmati ya, saya sangat menikmati apalagi dengan sambalnya yang pedas ya, penyetan lele, penyetan belut. Nah, mungkin Bapak Ibu juga suka. Yang selanjutnya adalah siput. Siput. Kemudian katak, suike. Terus kemudian unta. Dan kemudian lagi kelinci. Namun khususnya di Indonesia titik beratnya justru pada babi. Namun di dalam hukum Taurat ditulis babi hutan yang bahasa Indonesianya adalah celeng ya. Tetapi dengan babi yang dikembangbiakkan zaman sekarang spesiesnya sama ya. Bapak Ibu, video saya yang pertama hanya sebagai sebuah penghantar lebih dulu ya untuk supaya
Bapak Ibu mengetahui mana yang haram, mana yang tidak haram menurut hukum Taurat. Oleh karena itu, semua penonton saya, umat Kristiani maupun pengusaha, jika Anda kepingin tahu dan bisa membaca sendiri, Bapak Ibu harus punya Alkitab yang seperti ini, ya. Bisa dibeli di toko buku atau toko buku rohani yang khusus menjual buku-buku Kristiani, ya. Di toko buku umum yang besar ada, ya, Alkitab yang seperti ini. Nah, Alkitabnya orang Kristen itu ada sekat-sekatnya, ya. Yang di depan disekat dengan warna hitam itu adalah Perjanjian Lama. Isinya hukum Taurat, ya. 5 kitab pertama itu hukum Taurat, ya. Terus kemudian berikutnya kesaksian para nabi, ada Mazmur, atau kadang saudara kita yang lain mengenal dengan istilah Zabur, ya. Nah, kemudian yang sekat merah itu Perjanjian Baru, mengisahkan kedatangan kelahiran Yesus Kristus, penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya pada hari ketiga, dan kenaikannya dia ke surga, serta kisah para rasul, surat-surat, dan kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu, supaya jelas, ya, karena saya berkeyakinan pastilah pemerintah kita mengambil keputusan itu sumbernya, ya, pedomannya adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini adalah hukum Allah yang pertama kali Allah sampaikan untuk manusia, yang oleh Allah disampaikan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saya bacakan dari Imamat pasal 11, ya. Imamat pasal 11, ini hukum Tauratnya. Di dalam Alkitab saya halaman 157. Ya, di dalam Alkitab saya halaman 157. Imamat pasal 11 ayat 1 sampai dengan 47. Saya nanti akan bacakan pelan-pelan. Judulnya adalah binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Unta tidak boleh. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan.
Berarti yang bersirip dan bersisik semuanya boleh. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriap di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Nah, berarti belut dan lele ya itu tidak bersirip, tidak bersisik, berarti itu haram ya. Itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan. Karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar, segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakainya. Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya. Semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja atau pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun
haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis. Dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan. Kalau kena air dari belanga itu menjadi najis. Dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis, pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan. Karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubui air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriap, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Demikian Bapak Ibu pembacaan yang demikian panjang dari hukum Taurat mengenai binatang yang haram dan yang tidak haram yang ada pada kitab Imamat pasal 11 ayat 1 sampai dengan 47. Nah, itulah Bapak Ibu hukum Taurat yang mengatur tentang binatang yang boleh kita makan atau yang tidak boleh kita makan karena ini haram. Nah, Bapak Ibu, tentunya Anda bertanya, bagaimana dengan orang Kristen? Bukankah Perjanjian Lama itu juga kitab sucinya orang Kristen? Oleh karena itu, Bapak Ibu, video saya kali ini ada 4 bagian, ya, ada 4 video. Judul besarnya
Semuanya adalah wajib sertifikasi halal. Bagian yang pertama, judulnya adalah binatang yang haram dan yang tidak haram. Oleh karena itu, saya mohon ikuti semua judul video saya yang lainnya, yang nanti pada bagian kedua dengan judul Kata Yesus Kristus, semua makanan halal. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.